Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Reksi Hendrawan dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi perang dingin. Baik, kita lanjut ke dalam materi video pembahasan perang dingin. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan materi perang dingin, yang dimana yang lain ada pengertian perang dingin, sebab umum perang dingin, sebab khusus, negara yang terlibat dalam perang dingin, jalannya konflik perang dingin, dan akhir dari perang dingin itu sendiri. Kita masuk ke dalam kepengertiannya. Perang dingin adalah masa-masa konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua dengan sekutu mereka masing-masing yang tergabung dalam Blok Barat dan Blok Timur. Sejarah Perang Dingin dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991. Perang yang lebih terlibat seperti persaingan ideologi antara sosialisme, komunisme yang dipunyai oleh Uni Soviet melawan liberalisme dan kapitalisme yang dianut oleh Amerika Serikat. Kenapa sih dinamakan perang dingin? Dinamakan perang dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Namun masing-masing mempunyai senjata nuklir yang mampu menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Lalu berikutnya ada penyebab umum terjadinya perang dingin. Penyebab umum terjadinya perang dingin yang pertama adalah pertentangan ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memiliki ideologi saling bertentangan, yaitu Uni Soviet dengan paham komunisme sosialisme dan Amerika Serikat dengan paham kapitalisme dan liberalisme. Yang kedua ada perebutan kekuasaan dan kepemimpinan. Amerika Serikat dan negara blok barat ingin menyebarkan paham kapitalisme liberalisme kepada negara-negara di dunia, khususnya Eropa Barat, dengan mengirimkan bantuan ekonomi. Uni Soviet juga tak ingin kalah dengan menyebarkan paham komunis dan liberalisme ke negara-negara di dunia, khususnya Eropa Timur, dengan memberikan bantuan ekonomi. Yang ketiga ada berdirinya fakta pertahanan yang memunculkan di antara blok barat dan blok timur, yang yaitu NATO, yang merupakan organisasi pertahanan negara-negara Atlantik Utara dengan tujuan menahan laju ekonomi di Eropa. Pada mulanya, NATO hanyalah merupakan perjanjian antara Inggris dan Prancis. Sesudah blok barat membentuk NATO, untuk mengimbangi hak tersebut, maka Uni Soviet membentuk fakta pertahanan dengan negara-negara lain yang berhaluan sosialis dan komunis. Fakta tersebut bernama Fakta Warsawa yang dibentuk di Warsawa. Lalu kita masuk ke dalam penyebab khusus dari Perang Dingin, yaitu ada munculnya ego dari kedua negara sekutu sebagai pemenang perang yang terbagi menjadi dua ideologi yang saling bertentangan untuk menunjukkan kekuatan siapa yang paling berpengaruh terhadap dunia. Amerika Serikat dengan paham kapitalisme dan liberalismenya, serta Uni Soviet dengan paham komunisme dan sosialismenya. Kita masuk ke dalam negara yang terlibat dalam Perang Dingin, yaitu ada Blok Timur. Blok Timur antara lain ada Uni Soviet, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Romania, dan Bulgaria, serta blok barat dengan negara Amerika Serikat, Denmark, Prancis, Kanada, Portugal, Jerman Barat, Belanda, Italia, dan Belgia. Negara-negara tersebut adalah negara yang paling berpengaruh dalam Perang Dingin. Kita masuk ke dalam pihak yang netral dalam Perang Dingin. Pihak yang netral dalam Perang Dingin, di situ ada gerakan non-blok, yaitu adalah suatu organisasi internasional
yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi terhadap blok kekuasaan besar manapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Berikutnya kita masuk ke dalam jalannya Perang Dingin. Kita mulai dari tahun 1947 sampai dengan 1953. Terdapat kejadian-kejadian berikut ini, yaitu terjadinya kudeta komunis di Cekoslowakia pada tanggal 21 Februari tahun 1948. Lalu ada Marshall Plan, adalah program ekonomi skala besar pada tahun 1947 sampai dengan 1951 oleh Amerika Serikat yang bertujuan membangun kembali kekuatan ekonomi negara-negara di Eropa. Setelah Perang Dunia selesai, pada tanggal 12 Maret 1947, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengeluarkan kebijakan Doktrin Truman di mana akan mendukung Yunani dan Turki dengan bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah mereka jatuh ke dalam lingkup Soviet. Lalu ada kejadian pembelotan Tito terhadap pihak komunis mengakibatkan dikeluarkannya Yugoslavia dari Biro Informasi Komunis pada tahun 1948. Lalu pada tahun 1947 sampai dengan 1953, pada tanggal 4 April 1949 dibuat Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau biasa yang dikenal dengan NATO, yang ditandatangani oleh 12 negara untuk membangun kerjasama militer dan demi mencegah penyebaran paham komunisme oleh Soviet. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, Perang Saudara Tiongkok antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis Kuomintang berakhir pada tahun 1949 dengan pihak komunis menguasai Tiongkok daratan. Lalu terjadi sebuah konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tanggal 25 Juni 1950 dan ini disebabkan karena perbedaan ideologi serta persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang melakukan proxy war. Berikutnya pada tahun 1953 sampai dengan 1956, tepatnya pada tahun 1953 terjadi pemberontakan komunis di wilayah Kuba. Pemberontakan ini dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara berhasil menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengembargo wilayah Kuba. Lalu kejadian berikutnya adalah dibentuknya Fakta Warsawa yang merupakan tandingan NATO. Fakta Warsawa ini adalah perjanjian militer antara negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berideologikan komunis. Lalu NATO mulai berekspansi dengan membuat fakta pertahanan di berbagai kawasan, yaitu ada Seato dan Anzus, serta Sento. Berikutnya kita masuk ke dalam akhir dari Perang Dingin, yaitu mulai tahun 1970 keadaan antar negara di dunia mulai membaik dan konflik sudah berkurang secara berangsur-angsur. Pihak Barat dapat memperbaiki hubungan dengan menandatangani perjanjian The Strategic Arms Limitation Talks atau yang disingkat SALT untuk mengurangi persenjataan strategis. Uni Soviet berubah saat Mikhail Gorbachev ditunjuk sebagai Komite Sentral Partai Komunis karena menerapkan kebijakan politik keterbukaan. Selain itu, Uni Soviet juga merubah kebijakan ekonomi yang dimulai pada tahun 1986. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Bagaimana? Mudah sekali kan? Untuk itu marilah kita belajar sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para
jasa pahlawan-pahlawannya. Dan jangan sekali-sekali untuk melupakan sejarah, atau biasa disingkat jas merah. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.